Kalian mau punya arwana kalian galak seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Jadi tontonlah vlog ini sampai habis, jangan di skip. Siapa tahu cara-cara ini adalah kunci jawaban dari ikan arwana kalian supaya bisa jadi galak. Halo semuanya, balik lagi bersama gua Hans dari Transaquatic. Jadi teman-teman, kita bakal membahas gimana sih cara kita melatih mental arwana kita, teman-teman. Teman-teman pasti harus kenali dulu arwana kalian asal-usulnya dari mana. Ya kita tahu lah, asal-usul ikan arwana sumber kan rata-rata dari Pontianak. Yang gue maksud asal-usulnya itu adalah dia berasal dari bak fiber kah, berasal dari kolam kah, berasal dari tank yang emang udah satuan kah, ataupun berasal dari yang awalnya community tank, teman-teman, atau yang tank isinya rame-rame. Nah, yang perlu kita kenali apa? Jadi cara merawat mereka semua ini sebenarnya kan agak sedikit berbeda-beda ya. Dari bak fiber pasti beda, kolam beda, yang tadi gue sebutin pasti beda. Tapi ada satu garis lurus yang kita bisa ambil, teman-teman. Jadi ada satu cara yang menurut gue ini bisa diaplikasikan dimanapun, dari manapun ikan itu berasal, teman-teman. Nih, contohnya cara pemberian pakan. Jadi kita mesti tahu dulu nih, teman-teman. Ikan arwana ini dulunya dia makan apa sih di tempat awalnya? Kalau hampir rumah kita susah makan ya, kita ngomong ya. Kita mesti tahu dulu nih, dia awalnya tuh makannya apa. Kita mesti tanya. Kalau dia emang misalnya, kalau kita beruntung, ikan ini ketika kita datang sampai dia makannya lancar langsung, apa aja mau. Tapi kan ada beberapa kasus yang dia ikannya itu ketika sampai nggak mau makan terlebih dahulu dong. Nah kita mesti tanya, ikannya biasa makan apa sih? Dan juga kita mesti lihat nih, pemberian pakannya. Porsi pakan itu penting loh. Jadi ketika kita ikan baru sampai, kita nggak bisa kasih makan. Biasa Not tuh kasih makan ikan berapa? Kalau baru datang. Nah, Paling 2. oh 2. Kalau saya nyaranin biasanya antara 4 sampai 6. Tapi itu balik lagi ke teman-teman. Cuma menurut gue 4 sampai 6 itu ikan kadang udah, ikan baru datang tuh udah oke banget makannya. Nih, Jar, kasih makan ikan ini. Nah, ikan ini kebetulan dia udah punya mental yang galak banget nih. Dan dia makannya udah lancar. Nih, ciri ikan galak kayak gini ya, dia selalu di depan kaca. Tuh, dia langsung minta makan, teman-teman. Nah, selain tadi yang gue bilang, porsi pakannya, cara pemberian pakan itu juga penting. Pemberian pakan ya. Tuh, lihat deh. Pegawai saya kasih makan itu posisinya kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kenapa gua kasihnya kiri, kanan, kiri, kanan? Karena menurut gua ini adalah salah satu faktor yang bikin dia tuh berenangnya depan kaca terus. Jadi, menurut gue ya, gue pernah dengar teman-teman, ada satu orang atau beberapa orang yang pernah cerita ke gua, arwananya itu biasa cuma diem begini, tau nggak? Dia kayak nunggu makan di satu titik doang. Jadi dia tuh nggak mau berenang-berenang giras kayak gitu. Ini kan giras banget kan. Nah, kadang hal itu tuh terpengaruh dari apa? Dari cara kita pemberian pakan. Jadi ketika kita memberi pakannya kiri kanan, ikan itu akan terbiasa. Dia buat ketika dia minta makan, contohnya dia udah mulai lapar, dia akan menunjukkan caranya gimana. Yaitu dia berenang di depan kaca. Kemudian pola makannya pengaruh. Jadi gini. Pola makan yang pengaruh itu gimana? Selain pemberian makan kiri kanan, yang pengaruh itu juga adalah variasi dari makannya itu. Jadi mungkin kalau zaman dulu orang masih bilang udang itu yang terbaik, segala macam ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tahu nih, tiap-tiap pakan itu semua ada fungsi-fungsinya tersendiri, teman-teman. Jadi ketika kita kasih makan pada arwana kita mesti ngeliat nih, kebutuhan arwana kita tuh apa. Contoh, kalau arwananya kurang gemuk, nggak mungkin dong kita kasih udang terus kan. Pasti kita butuh pushnya ada di kodok, kita kasih di kecoa, kita kasih di ulet juga bisa. Tuh, ini giras banget dia. Nah, menurut gue penting banget ketika kita mau membentuk badan tubuh ikan dengan pola makan yang berbeda. Ini galak kok. Hup. Nah, kemudian biasanya ikan-ikan berukuran 35 cm up akan kita biasakan, yaitu biasakan apa? Puasa. 1 minggu 1 kali tuh ikan harus puasa. Kenapa? Alasannya kenapa? Ikan itu harus puasa. Kalau gue bilang ya, ketika ikan kita puasakan seminggu sekali, pertama itu akan membantu pencernaan dia supaya perutnya lebih bersih, lebih kosong. Kemudian untuk melatih mental galak dia juga berpengaruh. Jadi dia tahu, dia tuh nggak setiap hari makan. Jadi ketika dia dikasih makan, dia tuh bakal pikir, gue takutnya besok nggak dikasih makan nih, jadi gue harus makan nih yang galak. Nah itu juga menurut gue itu salah satu faktor penting adalah ikan tuh harus dibiasakan di puasa ini.
Kemudian masih di topik soal pemberian pakan. Dalam mempersiapkan pakan itu juga penting loh teman-teman. Mau mempersiapkan pakan udang atau pakan kecoa. Ini kita ngomong pakan-pakan yang dari freezer ya. Jadi kalau kita kasih makan pakan-pakan dari freezer, pertama kita mesti keluarin dulu dong. Kita keluar, yang kita keluarin itu sebatas seberapa banyak ikan kita bakal makan. Jadi kalau kita misalnya punya udang setengah kilo, nggak usah dikeluarin semuanya. Mungkin bisa dikeprek, dikeluarin sekitar 8-12 potong udang. Kemudian disiapkan terlebih dahulu. Jadi jangan kasih pakan ikan itu udangnya dalam kondisi dingin-dingin. Jadi ketika dia makan itu nggak enak karena dingin. Kemudian kita mesti cuci udang tersebut sampai bersih. Kita gunting kepalanya, kita buang ekornya. Kalau soal kulit itu tergantung. Ada beberapa ikan arwana yang dia ya biasa aja makan kulitnya. Tapi ada beberapa juga yang nggak terbiasa. Itu tergantung ikan kalian. Tapi dalam mempersiapkannya jangan lupa untuk dibersihkan terlebih dahulu. Karena kalau kondisinya nggak bersih, pakan nggak bersih, kita tahu lah itu bisa menyebabkan ikan arwana kita sakit. Salah satu faktor penting ketika kita mau ngelatih mental arwana kita biar galak tuh gimana? Pengurasan pada akuarium. Jadi ketika kita nguras akuarium ini juga merupakan salah satu faktor paling pentingnya. Jadi kita mesti gosok kacanya pelan-pelan. Jangan terlalu terburu-buru, karena kalau terlalu terburu-buru nanti bayangin deh kalau buru-buru kan ini goyang-goyang banget nih airnya. Dan arwana itu kan pasti terganggu kan dengan dengan gelombang-gelombang dengan tangan kita yang ada di dalam itu. Terus kuras juga pentingnya adalah pergantian airnya. Jadi pergantian air pentingnya adalah ketika kita mau kuras 20-30% itu juga merupakan faktor yang penting. Kadang ada beberapa ikan ya kalau kita ganti misalnya di tampungan kita misalnya nggak cukup airnya atau kurang lama diendapinnya, itu biasa menyebabkan kalau kita ganti air kebanyakan ikannya bisa menggap-menggap. Jadi kita biasa kuras cuma 20-30% untuk memastikan juga biar kondisi ikannya lebih stabil ketika dikuras. Kemudian kalau kita lagi tanning kayak gini, ini tuh berapa lama sih kita mesti kurasnya? Kalau saya menyarankan sekitar 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Cuma kalau lagi menyalanya posisi lampu view aja bisalah 1 minggu sekali. Cuma akan lebih bagus kalau misalnya ya 3 hari sekali lah ya kalau di rumah. Nah, kalau ikan mentalnya udah baik, boleh nih ketika kita lagi nguras kondisinya kayak gini, lampu tanningnya tetap on karena dia mentalnya memang udah galak teman-teman. Tapi kalau kita melihat contohnya ini ada ikan misalnya seperti ini kan tidak di tanning ikannya. Nah kalau misalnya posisi kayak gini nggak apa-apa, kita matiin dulu lampu tanningnya misalnya, kemudian barulah kita kuras ikannya. Karena ada beberapa ikan ketika dia lagi nyala posisi lampu tanning tapi kita tetap melakukan kuras, ikannya ada beberapa yang mentalnya bisa terganggu. Biasa mungkin teman-teman pernah ngalamin ketika kita habis nguras tiba-tiba ikannya jadi parkir, bener kan? Ada juga tiba-tiba ikannya ketika kita lagi gosok kacanya mungkin karena kecepatan ikannya geradak geruduk. Jadi ketika kita mau melakukan pengurasan pada akuarium, gosok kaca, lakukan semuanya secara perlahan-lahan karena itu mempengaruhi dari mental ikan arwana kalian pada nantinya. Kemudian, apa sih tank mat terbaik buat arwana kita? Nah, kalau di Tres Aquatic kita biasa cuma menggunakan 2 tank mat aja nih favoritnya. Ada tank mat yang namanya Oscar, ada juga yang namanya ikan kaviat. Di mana kaviatnya? Nih, contohnya kaviatnya ada di sini. Nah, teman-teman, apa sih fungsi dari 2 tank mat ini? Kalau gue bilang kaviat dan Oscar ini memiliki fungsi yang berbeda ya. Jadi kalau kita bahas Oscar dulu. Jadi kalau si Oscar ini kegunaannya itu untuk kompetisi. Kita jangan lupa arwana itu adalah ikan predator. Jadi dengan adanya kompetisi makan di dalam akuariumnya dia ini, itu bakal mancing si arwana ini tuh. Dia bisa jadi galak kayak gini karena dia nggak mau ketinggalan makanannya. Jadi dia sebisa mungkin sebelum si Oscar yang makan, dia bakal ngadu dulu nih. Dia bakal hantem dulu makanannya. Itulah fungsinya. Cuma Oscar ini juga teman-teman mesti hati-hati. Kita tahu Oscar adalah salah satu ikan yang galak juga. Jadi ada beberapa kasus. Contohnya nih ada kasus waktu itu ikan ini saya kasih tank mat Oscar. Ini satu ikan. Nah, kesalahannya adalah ketika waktu itu pasca operasi, kemudian kita kasih tank mat Oscar. Maksudnya Oscar udah di dalam dari awal. Habis operasi kan ikan arwana kita tahu kan, dia lemas-lemas gitu kan. Nah, ketika dia lagi lemes-lemesnya, dia insangnya ada digigit sama si Oscar. Jadi itu agak berbahaya juga. Jadi kalau kita memilih tank mat kita adalah Oscar, teman-teman jangan lupa ya, pastikan kalau memang ikan tersebut dalam kondisi yang fit. Jangan kayak saya habis operasi ada tank matnya Oscar ya, dihajarlah arwananya. Jadi kalau saya bilang Oscar itu bagus banget buat ikan yang memang dia sebenarnya mungkin mau makan, tapi makannya nggak galak. Jadi kita pancing pakai Oscar biar ada kompetisi tadi yang saya sebutkan, oke? Kemudian lanjut, apa? Nah, nih kalau kaviat saya jelasin lagi nih. Kalau kaviat fungsinya apa sih teman-teman? Kita tahu ya, kaviat kalau bersama arwana itu biasa kaviatnya rata-rata pada mati. Setuju dong?
sering banget mati atau sering banget dimakan pasti. Nah, Caveat itu sebenarnya fungsinya kalau gue bilang, kalau tadi kan dia buat kompetisi makan kan. Nah, kalau si Caveat ini cenderung kalau gue bilang ya, buat ikan-ikan yang suka parkir, ikan-ikan yang misalnya kita lihat dia jarang berenang, nggak cuma parkir di bawah, parkir itu juga bisa ada di posisi atas. Nah, buat ikan-ikan yang suka-suka parkir seperti itu tuh, kita kasihlah Caveat. Kenapa Caveat? Kalian bisa lihat deh, Caveat itu dia sangat aktif berenangnya. Berbeda sama Oscar. Kalau Oscar kan tadi bisa dilihat dia agak nantangin kita mulu kan, dia diem. Kalau Caveat, dia tuh lebih sering berenangnya, lebih sering berenangnya. Makanya itu salah satu faktor yang bikin arwana kita ketika parkir, dia ngeliat Caveatnya ini berenang, dia juga jadi ingin berenang. Dan si Caveat ini juga kadang ya, walaupun lebih sering kalah sih, kalau makan lebih sering kalah, cuma kadang dia bisa mancing juga. Jiwa predator dari arwananya itu jadi ikutan mau makan, tapi rata-rata Caveatnya kalah sih makannya, kalah cepet. Kalau Oscar kadang suka beradu. Nah, itulah fungsi kalau gue bilang 2 tank mate terbaik buat arwana kita yang lagi mau kita progres buat tanning. Ada Caveat dan ada juga Oscar. Lanjut lagi teman-teman. Jadi untuk melatih mental arwana kita mesti mempersiapkan tanknya dengan ukuran yang ideal. Kalian lihat rata-rata tank yang ada di Tres Aquatic ini, dia tuh ukuran tanknya udah terstandarisasi ya. Dalam artian terstandarisasi itu apa? Ukuran tanknya adalah ukuran tank yang ideal, dimana itu panjangnya 1,20 meter, lebarnya 60, dan tingginya 50 teman-teman. Nah, ini juga sering banget pertanyaan muncul. Kalau misalnya kita piara di tank yang agak gede tuh gimana sih tank 1,50 meter? Kalau 1,50 meter menurut gue masih oke ya untuk memprogres ikan-ikan ukuran 50 cm up atau 70 cm up, itu masih oke. Tapi kalau buat ikan-ikan 30 cm up menurut gue tank 1,50 meter agak terlalu besar. Lanjut lagi, kalau tanknya besarnya 2 meter gimana? Wah, kalau tanknya 2 meter biasa kita pakai buat apa, Not? Komtank. Biasa buat komtank teman-teman. Kalau udah 2 meter itu susah banget kita untuk memprogres satu ikan arwana. Jadi menurut gue tank paling ideal ya buat kita memprogres sebuah ikan arwana untuk dia dari ikan bahan sampai dia nantinya benar-benar siap, itu adalah tank yang ukurannya 1,20 meter, lebar 60 atau tinggi 50. Bisa juga kalau kalian mau ikannya yang ukuran jumbo 55 up, kita bisa bikin tanknya 1,30 meter, lebar 70, tingginya 60. Itu juga bisa. Menurut gue itu adalah tank yang paling ideal ketika kita mau memprogres arwana kita, teman-teman. Kacanya kalau 1,20 meter kita bisa pakai 8 mili, aman itu sekeliling. Kalau misalnya 1,30 meter bisa pakai 10 mili, sekeliling juga masih aman. Itu semua aman. Ada beberapa hal minor yang terkadang kita mungkin secara tidak sadar ini adalah beberapa hal yang bisa mengganggu mental ikan arwana kita. Oke, contoh ikan arwana yang mentalnya lagi terganggu itu seperti apa? Seperti ini. Ini adalah salah satu ikannya, Vincentius arnoldi, yang sedang dilatih. Mungkin nanti Noldi bisa melakukan tips and trick dari vlog ini, dilakukan terhadap ikan ini. Jadi ini adalah salah satu ikan yang lagi stres. Nah, kita balik lagi. Hal minor apa aja sih yang bisa kita otak-atik ya? Misalnya ya, posisi lampu. Nah, kalau kayak gini, Noldi, ini posisi lampu lu nggak dicelup kan kalau yang ini kan? Nah, ini nggak dicelup. Tapi ada beberapa ikan yang kalau kondisi ikannya mentalnya lagi nggak bagus, posisi lampu view ini pengaruh loh teman-teman. Jadi antara celup dan tidak dicelup itu berpengaruh. Itu tergantung, itu hal minor yang kalian bisa otak-atik sendiri. Posisi lampu tanning yang paling benar tuh gimana sih? Kalau gue bilang posisi lampu tanning paling benar kurang lebih kayak gini nih. Dia kecelup, jadi setengah lampu view-nya ke bawah, setengah lagi ke belakang. Jadi posisi paling benar adalah kayak gini. Jadi mental ikannya itu pun juga tetap bagus, tapi ya tergantung ikan kalian masing-masing lagi. Ini kita bakal kasih lihat sedikit. Nih, posisi lampu view-nya kurang lebih kayak gini. Kemudian, nah kadang kita tuh lupa kalau arwana kita udah galak teman-teman, nggak perlu dikasih tank mate lagi. Contoh nih ada satu ikan jumbo nih di sini. Dia sih mentalnya udah bagus teman-teman, dan tetap gue kasih tank mate. Tapi kan ada beberapa kasus ya, ketika ikannya udah galak, sebenarnya tank mate-nya itu cuma jadi kayak samsak dia tuh cuma pakan doang kayak gitu. Lebih baik tank mate-nya dikeluarin atau nggak perlu pakai tank mate sama sekali karena ikannya udah galak. Jadi kalau ikan udah galak, si Oscar dan Caveat itu boleh ditarik keluar, karena kalau nggak sebenarnya kasihan aja sih si Caveat sama Oscar ini kan pasti kena bully terus kan. Paling gue bilang kalau ikannya udah galak udah dikeluarin aja nih si tank mate-nya itu, karena ketika tank mate-nya dikeluarin pun mereka tetap galak kok karena mentalnya sendiri udah terjaga. Nah kemudian terkadang kita lupa nih teman-teman, jadi kalau posisi tank lebih baik kayak gini nih,
dia tanknya itu bersih, nggak terlalu banyak peralatan atau kabel-kabel yang seliwer-seliwer. Jadi ya kabel seliwer-seliwer tuh kadang kita lupa. Contoh, kita taruh heater, mendingan kan sebenarnya heaternya posisinya di sini dong, biar kabelnya kan tetap di sini. Tapi kan kadang-kadang kita udah lupa, kadang kita taruh heaternya di sini, ada mungkin wave makernya di sini, ada selang aerator. Nah, posisi itu semua benda-benda yang ada di dalam aquarium itu akan mempengaruhi mental arwana kita juga. Jadi semakin, gue bilang makin dikit barang yang ada di tank ya, itu bakal lebih baik. Kenapa? Selain buat mental, kadang pompa gitu-gitu, kadang mereka suka nyelip. Kayaknya Noldi pernah pengalaman ya, ikannya ada yang nyelip kan, ada yang nyelip di pompa, geratuk-geruduk dia lompat, sisiknya lepas. Nah kalau kita lagi progres buat konten kan agak sakit hati kalau kayak gitu. Tapi kalau buat pelihara di rumahan pun ya tetap sakit hati sih pasti sih ngeliat ikannya sisiknya lepas. Nah kurang lebih kayak gini, dia isi tanknya mesti bersih, nggak terlalu banyak peralatan. Ada dua hal terakhir nih yang minor yang bisa kita perbaiki. Apa? Kebanyakan di otak-atik. Jadi setelah semua hal yang tadi gue sebutin, kalian tuh nggak sabaran. Kita tuh butuh waktu buat ikan tersebut itu beradaptasi, teman-teman. Jadi jangan ketika kita baru otak-atik 1-2 hari, kita udah berharap ikan arwana tersebut langsung stabil. Itu nggak bisa. Kita mesti tunggu nih. Dalam artian kita misalnya pelan-pelan nyubahnya, kita coba kasih arus misalnya kan. Kita coba kasih tank mat. Nah itu mesti di perlahan, 1 minggu dibiasakan lah ikannya. Contoh, kita kasih tank mat 1 minggu nggak ada perubahan nih misalnya, bolehlah habis itu kita otak-atik lagi, misalnya apa, posisi lampunya kita otak-atik, tunggu lagi seminggu. Jangan terlalu terburu-buru mengubah apa yang ada di dalam tank, mengubah. Iya, lama-lama kalau kita terlalu banyak campur aduk ya, dalam artian kita gonta-ganti, ikan itu juga stres loh kita gonta-ganti, kan tangan kita pasti masuk terus ke tank. Padahal dia sendiri butuh kesiapan mental yang lama-lama terbentuk gitu dalam artian. Kemudian ada juga yang terakhir adalah buru-buru tanning teman-teman. Jadi kalau di Trace Aquatic rata-rata ikan yang udah galak barulah kita mulai tanningnya. Jadi kalau ikan-ikan dengan mental yang kurang bagus, biasanya sih kita nggak buru-buru tanning. Kalau ikan yang mentalnya kurang bagus, kita teman-teman udah tahu ya, cenderung ikannya parkir, ikannya ngambang, ataupun ikannya bisa dalam kondisi nguncup-nguncup gitu. Ini ada nih satu ikan kecil yang mentalnya lagi terganggu tuh. Kalau ini sih pas operasi sih sebenarnya. Cuma dia ya dulunya mentalnya bagus, cuma sekarang mentalnya agak terganggu nih dia. Nah kurang lebih nanti mesti di treatment sebaik-baiknya teman-teman. Nah kadang-kadang ini juga ada pertanyaan sih terakhir nih. Kadang kita punya arwana udah galak, dia tiba-tiba bisa gak galak. Kenapa? Kadang kita lupa arwana tuh bisa sakit. Jadi kita tetap mesti memperhatikan kondisi ikan kita. Jadi kadang ketika dia dari galak menjadi nggak galak itu bisa aja bukan karena faktornya dia stres. Bisa jadi dia nunjukin nih, gue nggak enak badan nih sebenarnya. Gue butuh dikasih obat, dikasih apa. Nah teman-teman juga perlu memperhatikan faktor tersebut. Nah semoga tips and trick yang ada kali ini bisa membantu ikan arwana kalian supaya galak-galak seperti yang ada di Trace Aquatic ini. Oke teman-teman, jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel YouTube Hans Christian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di trace.aquatic. Jangan lupa juga untuk join Telegram kita karena kita bisa diskusi bareng-bareng dan di situ update semua dari yang ada di Trace Aquatic. Oke, bye-bye semuanya. Salam Trace Aquatic.